Puji Tuhan, terima kasih Ibu-Ibu kelompok membaca Alkitab yang setia sampai hari ini. Kita juga bersyukur atas Suaranya kesempatan kok yang pelan ya? Tuhan berikan. Pelan nggak sih? Atau saya aja yang kupingnya kurang ini? Eh, kurang deket mungkin ya. Kurang dekat Suaranya ya. Pak Tim Soalnya ya? saya pakai headphone, kalau pakai headphone kedengarannya Clear cukup ya? sih, tapi Nggak tahu ibu-ibu lain, mungkin saya karena saya nggak pakai apa-apa. Nah, Hah? Mbak Tika Iya, kedengeran nggak? kecil. Bu Eti kedengeran kecil nggak? ya Bu Iya, Tika ya. kecil, Kecil ya? kecil. Iya. tes, Berarti ya tes. kurang jauh Pak Tim. Kurang jauh, kurang Kurang deket. dekat. Kurang deket kok, kurang Semakin jauh. nggak denger nanti taunya komat kami doang. Semakin jauh. Tes. Tes. Kurang deket, Pak. Sepertinya ada yang salah dengan settingnya. Tes, tos. Tes. Gimana? Sudah kedengaran? Iya, Pak. Lumayan. Lumayan Lumayan ya. lah. Ya, Tuhan. Oke. Saya coba lihat, saya cek dulu. Bu, sudah dijadikan host apa? Co-host belum? Sudah Pak, coba. Oke. Sudah kelihatan? Lihat, Pak. Oke, baik. Mari kita buka suara semuanya. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli di sini. Pengakuan iman rasuli. Aku Aku percaya percaya kepada kepada Allah, Allah, Bapa Bapa yang yang Maha Maha Kuasa, Kuasa, Khalik Khalik langit langit dan bumi, lagi dan kepada bumi. Yesus Kristus, Yesus anaknya Kristus, yang Kristus tunggal, yang Tuhan tunggal kita, Tuhan kita, Tuhan kita yang yang dikandung yang dari Roh dipilih Kudus, lahir oleh dari Roh anak Kudus darah dari anak Maria, darah Maria, Maria yang menderita di yang sengsara menderita di bawah sengsara di pemerintahan bawah Pontius cara pemerintahan Pilatus, Pontius bahwa Pilatus, disalibkan, Pontius mati, dan mati dan dikuburkan, mati dikuburkan, dikuburkan turun ke turun dalam ke dalam kerajaan kerajaan maut maut pada hari yang pada ketiga, hari yang bangkit pula ketiga, dari ya antara bangkit orang pula mati, dari dengan orang-orang naik ke mati mati, surga, duduk di naik sebelah naik kanan ke duduk Allah di Bapa sebelah yang Maha kanan Kuasa. Allah Bapa yang Bapa Dan Maha yang dari Maha Kuasa, sana Kuasa ia akan dan datang dari untuk sana menghakimi ia akan orang yang datang mati, untuk orang yang menghakimi hidup dan menghakimi orang yang yang mati. hidup dan yang Aku mati. percaya kepada Aku Roh percaya Kudus, percaya kepada Roh Kudus, Roh gereja Kudus, yang kudus gereja dan yang am, kudus gereja dan am, persekutuan dan orang persekutuan yang orang kudus, kudus, pengampunan orang dosa, kudus kebangkitan dan tubuh, dan hidup bangkit dan yang kekal. tumbuh dan hidup Amin. yang kekal. Amin. Amin. Oke, apakah suara saya masih kecil? Bagaimana ibu-ibu? Kedengeran Suara tapi saya kecil sih. kecil ya? Coba besar ini gimana? Suaranya kecil, udah kedengar tapi kecil. Sebentar ya, Ya, minta tolong anak saya ini dulu. Ada headset. Bapak nggak punya. Ya, tolong dibacakan Bu Joni Ibrani 11 ayat 3. sebentar Pak, saya ambil kitab dulu. Atau mungkin ibu lain yang sudah ketemu, bentar. Oke, baik. HP juga boleh. HP-nya dipakai untuk ini. So, ibu-ibu lain Pak yang udah ketemu, biar nggak nunggu saya lama. Ya, pun aja boleh. Ibrani berapa, Pak? Ibrani 11 ayat 3. Ibrani 11 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Amin. Oke. Nah, di situ kalimat pertama di dalam Ibrani 11 ayat 3
karena iman kita mengerti, betul ya? Ya, Nah, jadi iman itu, orang beriman itu tidak berhenti berpikir. Justru orang beriman itu harus ditambahkan dengan pengetahuan, ya kan? Ditambahkan ya, dengan pengertian. Nah, ada banyak orang Kristen yang tidak memahami hal ini, sehingga ketika beriman nggak usah banyak pertimbangan, betul ya? ya Pak. Nggak usah banyak berpikir. Itu sebenarnya kalimat yang menyesatkan. Yang benar, orang beriman justru harus berpikir, gitu. Sehingga di dalam 1 Petrus pasal, kalau nggak salah pasal 3, kita harus menambahkan iman kita dengan pengetahuan, iman kita dengan kebajikan, iman kita dengan berbagai hal yang lain. Oke. Sebentar, sorry. Gimana suara saya, sudah kedengaran? Kedengaran Pak. Cukup jelas tidak? Atau masih jauh? Jauh Pak, kejauhan. Jauh, Jauh ya? jauh. Ya, ini saya pakai laptopnya anak saya dan posisi saya lagi di Surabaya. Oh. Jadi Diganjel Pak, ganjel biar tinggi. baik, tapi cukup jelas ya. Saya nggak ngerti ini kenapa ini audionya kok nggak kencang soalnya. Oke, baik. Mari kita lihat kembali. Ini hanya mengulas sebentar saja penjelasan butir pertama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan ini nanti akan saya jadikan makalah yang lengkap, tetapi ini saya cicil ya. Saya cicil sedikit demi sedikit. Ini baru ada 2 penjelasan, ya, 2 butir penjelasan. Nah, di sini aku percaya iman yang bersifat pribadi dan pasti. Kemudian Allah Bapa, relasi bukan sekedar konsep. Kemudian yang Maha Kuasa, kedaulatan mutlak Allah. Lalu Khalik langit dan bumi, doktrin penciptaan. Karena ini bentuknya makalah, maka ada kutipan-kutipan yang nanti saya jadikan catatan kaki ya, Ibu sekalian. Lalu kita mengulas lagi bahwa inti teologis dari butir pertama ini adalah fondasi seluruh pengakuan iman. Jika seseorang tidak percaya bahwa Allah itu pribadi, hidup, sadar, berkehendak dan berelasi, Allah itu Bapa, sumber kehidupan, otoritas, pemeliharaan, Allah itu Maha Kuasa, Allah memiliki kuasa, ya, bahasa Latinnya adalah omnipoten, berdaulat penuh atas segala sesuatu, Allah adalah pencipta, sumber segala sesuatu, maka seluruh bangunan iman Kristen akan runtuh apabila kita tidak mengerti hal ini. Ya, bangunan iman Kristen, karena iman itu menuntut pengertian. Ya, pada waktu kita dikaruniakan iman oleh Tuhan, tidak langsung mengerti, tetapi setelah beriman maka kita belajar dan kita akhirnya bisa mengerti banyak hal berkaitan dengan Alkitab. Ya. Kemudian saya akan langsung penjelasan butir kedua. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Menurut penjelasan dalam majalah Pilar, butir ini sangat penting karena menjadi pusat iman Kristen, pribadi dan karya Kristus. Yaitu Yesus sebagai pribadi dan karyanya sebagai penebus, ya. Nah, berikut ringkasan pokok-pokok penekanannya. Yang pertama, Yesus itu adalah pribadi historis dan juru selamat.
Maka historis ini sebetulnya dari kata his story, cerita tentang pribadi Yesus. Nama Yesus berasal dari kata Ibrani Yehosua, yang berarti Tuhan adalah keselamatan. Tulisan Ibrani untuk nama Yehosua adalah ini ya. Ini agak susah, bacanya dari kiri. Ini kalau dibaca Yehosua. Penjelasannya, baca Yehosua terdiri dari dua bagian, Yeho kemudian Sua. Yeho bentuk singkat dari nama Tuhan atau YHWH. Kemudian Sua berasal dari kata yang berarti menyelamatkan atau keselamatan. Nah, nama ini berarti YHWH adalah keselamatan atau Tuhan menyelamatkan. Jadi kata istilah Yod-He, Wah-He itu adalah Tuhan menyelamatkan, itu pengertiannya. Dalam Alkitab Ibrani, nama ini dipakai oleh tokoh seperti Yehosua, Yosua bin Nun, itu juga pengertiannya Tuhan menyelamatkan. Ini kita tahu bahwa Yosua bin Nun itu adalah penerus dari Musa. Musa merupakan tipologi Yesus di dalam menyelamatkan umat, ya, yaitu menebus umat dari perbudakan Mesir. Tetapi kalau Yesus berarti perbudakan dosa. Kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Nah, Pendeta Tong menekankan bahwa kekristenan bukan sekedar ajaran moral, tetapi berpusat pada pribadi yang sungguh-sungguh hadir dalam sejarah. Keselamatan bukan hasil usaha manusia, melainkan inisiatif Allah melalui Yesus. Artinya iman Kristen bersifat historis dan objektif, bukan mitos atau simbol belaka. Ada banyak agama yang membangun imannya di atas kebohongan. Tetapi kalau kekristenan nggak boleh. Membangun iman di atas kebenaran Alkitab yang pertama. Yang kedua adalah di atas sejarah. Sejarah dari kisah penebusan yang sudah digambarkan dalam perjanjian lama oleh Musa, oleh Yosua, kemudian dalam perjanjian baru diwujudkan secara real oleh Yesus Kristus, yaitu keselamatan atau penebusan dosa atau membebaskan kita dari perbudakan dosa. Nah, kalau kita melihat keselamatan, maka ada 3 dimensi penting yang kita harus ingat. Yang pertama, kita dibebaskan dari kutuk dosa. Itu terjadi pada waktu kita bertobat. Terjadi pada waktu Tuhan mengaruniakan iman kepada kita. Dibebaskan dari kutuk dosa. Nah, dalam perjalanan bersifat progresif, kita dibebaskan dari kuasa dosa. Sehingga dosa dari hari demi hari itu tidak lagi berkuasa atas kita, tetapi yang berkuasa atas kita adalah Roh Tuhan, Roh Kudus, ya, dan firman-Nya. Itu bersifat progresif. Kemudian yang terakhir nanti kita dibebaskan dari kehadiran dosa, yaitu yang disebut dengan istilah pemuliaan. Jadi pembenaran dibebaskan dari kutuk dosa, pengudusan dibebaskan dari kuasa dosa, pemuliaan dibebaskan dari kehadiran dosa. 3 dimensi keselamatan yang dikerjakan secara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kemudian istilah Kristus di sini itu pengertiannya Mesias atau yang diurapi. Jadi kata Kristus ini bahasa Indonesia. Kalau bahasa Yunaninya Kristianos. Nah, istilah Mesias itu bukan bahasa Yunani tetapi bahasa Ibrani. Kata aslinya adalah Mesyak, ya. Kata Masyak, bukan Mesyak. Masyak ini membacanya dari kiri. Ini tulisan asli dari bahasa Ibrani, ya, atau bahasa perjanjian lama itu Ibrani dan Aram, tapi mayoritas Ibrani. Dalam bahasa Ibrani yang berarti yang diurapi. Kristus berarti yang diurapi, setara dengan Mesias dalam perjanjian lama.
penekanannya Yesus adalah penggenapan seluruh nubuat perjanjian lama. Ia diurapi sebagai nabi, imam, dan raja. Jadi kalau berbicara Mesias atau Masyak, maka kita ingat 3 hal ini. Nabi, imam, raja. Sekali lagi bahwa Masyak atau Mesias itu mencakup 3 jabatan atau 3 jabatan penting ini. Nabi, imam, dan raja. Ingat ya, kalau nabi itu fungsinya atau perannya adalah menyampaikan suara Allah kepada umat. Kalau imam berarti menyampaikan suara umat kepada Allah. Oke? Kalau raja itu berarti penguasa tunggal atau penguasa yang paling berkuasa dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian dalam diri Yesus itu terdapat jabatan nabi yang menyuarakan suara Allah, suara surga, suara Bapa kepada umat. Imam dia jadi satu-satunya pengantara, dan raja dia satu-satunya penguasa surga dan bumi, begitu ya. Nah, seluruh sejarah penebusan mencapai puncaknya di dalam Kristus. Pendeta Tom sering menegaskan bahwa tanpa memahami Kristus sebagai pusat sejarah, Alkitab akan terpecah-pecah dan kehilangan kesatuannya. Jadi sejarah ini penting. Ini seperti merangkai seluruh buku-buku atau kitab-kitab di dalam Alkitab. Itu sejarah ya. Jadi sejarah itu sendiri sebenarnya berdiri sendiri, tetapi mendampingi Alkitab, merangkai seluruh kebenaran atau memberikan benang merah dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Gitu. Jadi sekali lagi menegaskan bahwa tanpa memahami Kristus sebagai pusat sejarah, histori, ya, Alkitab akan terpecah-pecah dan kehilangan kesatuan. Jadi Alkitab itu solid, satu. Ya, walaupun jumlahnya 66 buku, tapi solid. Solidnya kapan? Pada waktu proses kanonisasi sudah terjadi. Nanti kalau nggak ngerti, ibu-ibu boleh tanya ya. Apa yang saya sebut atau istilah-istilah yang asing, nanti silahkan ditanyakan. Kemudian saya lanjutkan, yang ketiga, anaknya yang tunggal, keilahian Kristus. Anaknya yang tunggal, ini berbicara tentang keilahian Kristus. Istilah ini menunjukkan, satu, hubungan unik dan kekal antara Bapa dan Anak. Yesus bukan ciptaan, melainkan sehakikat dengan Bapa. Keilahian Kristus adalah fondasi keselamatan. Saya akan coba jelaskan satu-satu ya. Hubungan unik dan kekal antara Bapa dan Anak. Kalau kita ini juga disebut anak, itu bukan menggunakan istilah yang digunakan untuk Yesus. Ya, tapi berbeda. Kalau Yesus disebut anaknya yang tunggal. Nah, ini penjelasannya di bawah sini. Menurut Pendeta Tong, jika Yesus bukan Allah sejati, ia tidak memiliki otoritas menyelamatkan. Pengorbanannya tidak bernilai kekal. Iman Kristen runtuh. Nah, ini saya sudah kutip ya. Nah, frasa anaknya yang tunggal adalah ungkapan teologis penting dalam iman Kristen untuk menjelaskan keilahian Yesus Kristus. Ungkapan ini muncul misalnya dalam Alkitab, khususnya Yohanes 3 ayat 16. Masih hafal ya, Yohanes 3 ayat 16? Saya yakin semua sudah hafal itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, istilah anaknya yang tunggal itu ternyata menggunakan kata ini nih. Ya, berikut penjelasan ringkas dan sistematisnya. Arti tunggal itu dari kata monogenes. Tulisannya seperti ini bahasa aslinya. Monogenes. Kalau dilatinkan atau dengan bahasa istilah latinnya monogenes, ini tulisan latinnya. Dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru digunakan kata monogenes yang berarti unik, satu-satunya dalam jenisnya,
berasal dari hakikat yang sama. Artinya Yesus bukan anak dalam arti biologis atau ciptaan, melainkan unik dalam relasinya dengan Bapa. Yesus bukanlah ciptaan, melainkan dia pencipta. Melalui dia justru Allah menciptakan segala sesuatu. Ibrani 1 ayat 1 sampai 5, lalu Yohanes 1 ayat 3. Nah, ini jelas banget ya. Nanti saya lengkapi ya, nanti ini saya akan edit terus sampai nanti terakhir dari 12 butir yang saya jelaskan menjadi makalah yang cukup panjang. Mungkin tidak kurang dari 20 halaman. Ya, nanti ibu-ibu punya pegangan ya, jadi nanti bisa di print Bu. Gitu. Oke, jadi istilah monogenes ini tunggal, artinya satu-satunya, tidak ada yang lain, dan unik. Ya. Tidak boleh dikenakan untuk istilah anak untuk kita. Kalau untuk kita beda. Kalau untuk kita itu pengertiannya adopsi, anak adopsi. Tapi kalau Yesus itu diperanakan, dalam artian berasal atau keluar dari Bapa, dan dia tidak pernah tidak ada, gitu ya. Nanti kita akan lebih lanjut menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Bagaimana mungkin Yesus itu sebagai firman itu praeksistensi, kemudian ketika berinkarnasi menjadi manusia. Jadi sebelum praeksistensinya adalah firman. Firman tidak pernah tidak ada, dan firman itu kekal, gitu kan? Tetapi setelah berinkarnasi menjadi manusia. Dan setelah menjadi manusia, dia tidak berubah lagi menjadi firman. Tapi firman yang sudah menjadi manusia itu kekal juga. Ya, makanya pada waktu dia naik ke surga itu bersama tubuhnya, tubuh kemuliaannya, ya. Jadi bukan naik ke surga rohnya aja ya. Makanya kita tidak setuju dengan roh gentayangan gitu ya. Nanti kita juga dibangkitkan oleh Tuhan dan nanti juga dikenakan tubuh yang baru atau tubuh yang disebut tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan, gitu, seperti yang dimiliki oleh Yesus. Ini menarik sekali kalau kita perhatikan Alkitab satu demi satu, ayat demi ayat, kita akan mengerti lebih banyak lagi. Dia bukan ciptaan, tetapi sepenuhnya Allah. Dalam teologi Kristen, arus utama itu berarti saya boleh menyebut aliran Kristen awal, Kristen mula-mula, Kristen ortodoks itu gereja kuno, lalu Kristen Katolik itu gereja nanti terpecah menjadi gereja timur dan barat, lalu Kristen Protestan. Nah, itu alirannya 3 aja. Ortodoks, Katolik, kemudian Kristen Protestan. Nah, Yesus bukan makhluk yang diciptakan. Ia memiliki kodrat ilahi yang sama dengan Bapa. Ia diperanakan, bukan dijadikan. Terus sebabnya di dalam Roma pasal 5, Paulus menyebut dengan aku sudah ada sebelum Abraham jadi. Ada istilah itu ya? Ya. Coba dicek. Kenapa kok ada istilah ada dan jadi? Kenapa nggak disebut jadi? Aku jadi sebelum Abraham jadi, ya. Coba kita cek Roma 5. Saya nggak mempersiapkan ayat itu, tapi saya ingat itu ya. Bahwa Alkitab itu setiap kata penting. Sebentar ya, saya bukakan. Kok nggak ketemu ya? Apa Yohanes?
Oh iya, Yohanes 8 ayat 58. Yohanes 8 ayat 58. Oke. Ada yang sudah buka Alkitab? Sudah. Silakan dibaca. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Amin. Oke. Itu sebenarnya dialog ya antara Yesus dengan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Kalau kita memperhatikan konteksnya itu menarik sekali untuk diperhatikan. Coba kita lihat ya. Ini percakapan antara Yesus dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi, namun engkau berkata, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan kau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini menarik ya. Jadi kalau kita memperhatikan Injil Yohanes ini, satu-satunya Injil yang disebut Injil non-sinoptik, yaitu Injil yang unik. Yohanes banyak menulis tentang pribadi Yesus secara unik, tidak sama dengan Injil-Injil yang lain. Nah, secara uniknya di sini termasuk kristologinya itu begitu kental, luar biasa ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada. Dia tidak pernah bermula dan tidak pernah berakhir. Dia sudah ada secara kekal. Ya, tidak pernah bermula, tidak pernah berakhir. Tetapi Abraham itu pernah bermula dan pernah berakhir di dunia ini. Dia disebut jadi karena Abraham dicipta, sementara Yesus pencipta. Ini bedanya ya, istilah ada dan istilah jadi itu sangat berbeda. Oke. Nah, rumusan ini ditegaskan dalam pengakuan iman Nikea ya, tahun 325 Masehi. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar, diperanakan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Istilah sehakikat itu dari kata nomousios. Nomousios berarti Yesus memiliki esensi ilahi yang sama dengan Allah Bapa. Nah, dengan demikian kita mengerti dasar-dasar bagaimana mempercayai Kristus itu sebagai bagian dari Allah Tritunggal. Dasar Alkitabiah keilahian Yesus. Nah, beberapa teks kunci dalam Alkitab. Yohanes 1 ayat 1. Ya kan?
Saya yakin semua sudah pernah membaca ayat ini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya kan? Ayat 1. Lalu Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Ini inkarnasi. Kemudian Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Kolose 2 ayat 9. Dalam dialah berdiam seluruh kepenuhan kealahan secara jasmani. Ini menjadi dasar ajaran bahwa Yesus sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Doktrin inkarnasi. Jadi kalau kita menyebut Yesus itu sebenarnya saya kurang setuju dengan istilah 100% Allah dan 100% manusia. Yang benar, yang paling tepat itu sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Manusia. Ya, jadi istilah yang kita pakai kalau bisa sepenuhnya ya. Kalau namanya penuh itu kan bukan persen ya kan? Ya kan? 100% itu ada 200%, ada 300%. Ya kan? Ya, Pak. Nah, kalau penuh itu ya penuh gitu. Misalnya kita melihat air dalam gelas. Lalu diisi air itu tidak penuh. Ada orang yang melihat airnya cuma 70%. Nah, kemudian orang yang melihat ada kosong 30%, ya kan? Nah, tetapi kalau namanya penuh ya penuh. Jadi tidak ada sedikit pun space atau ruang yang tidak ada yang kosong. Jadi penuh. Kealahannya penuh, kemanusiaannya juga penuh. Itu yang disebut dwinatur Kristus atau satu pribadi mempunyai dua tabiat. Tabiat insani dan tabiat ilahi. Begitu Ibu sekalian. Ini menjadi dasar bahwa Yesus sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Doktrin inkarnasi itu seperti itu. Kapan-kapan kita bisa membahas ini lebih dalam. Tapi untuk kali ini hanya mengutip istilah ini. Ya. Istilah arti tunggal dan Yesus. Kemudian berikutnya makna teologis anak. Istilah anak ini menunjuk pada relasi kekal dalam Tritunggal. Bukan urutan waktu, bukan berarti Bapa lebih dulu ada. Relasi asal eternal generation. Kemudian dalam doktrin Tritunggal, Bapa adalah sumber, anak diperanakan secara kekal, Roh Kudus dihembuskan. Ya, ketiganya satu dalam hakikat, berbeda dalam pribadi. Implikasi bagi iman Kristen, jika Kristus bukan Allah sejati, maka ini kenapa? Baterainya habis. Nah, implikasinya bagi iman Kristen, jika Kristus bukan Allah sejati, maka ia tidak bisa menyelamatkan secara sempurna. Jika ia bukan Allah sejati, penyembahan kepadanya menjadi penyembahan berhala. Namun karena ia adalah anak tunggal Allah, ia memiliki otoritas ilahi. Ia menyatakan Allah secara sempurna. Ia menjadi pengantara keselamatan. Jadi pengakuan ini adalah pengakuan akan Trinitas dan natur ilahi Kristus. Nah, kemudian Tuhan kita. Ini pengakuan otoritas dan ketaatan. Kata Tuhan, bahasa Yunani kurios, saya seperti ini, adalah gelar yang dalam konteks perjanjian baru menunjuk pada otoritas ilahi, pengakuan bahwa Yesus setara dengan Tuhan dalam perjanjian lama. Nah ini yang seringkali dipersoalkan ini, Ibu. Istilah kurios ini. Karena istilah kurios dalam bahasa Yunani ini juga bisa dikenakan untuk menyebut seorang kaisar atau seorang raja di dunia ini. Tetapi kita lihat konteksnya. Kurios yang dipakai untuk menyebut Yesus ini berbicara tentang gelar yang dalam konteksnya, dalam konteks perjanjian baru adalah otoritas ilahi, pengakuan bahwa Yesus setara dengan Tuhan dalam perjanjian lama, yang istilah YHWH itu ya. Nah, saya akan sedikit menjelaskan ini ya. Ini penting sekali, istilah Tuhan.
yang ditulis dalam huruf kapital, huruf besar ini, dalam Alkitab Bahasa Indonesia terjemahan baru, ini menyedot perhatian luar biasa yang kemarin ditanyakan oleh ibu itu, gitu ya, menyedot perhatian luar biasa. Kata Tuhan ini di dalam perjanjian baru itu dari kata theos, ya kan? Atau dari kata bukan Elohim ya. Kalau Elohim itu Allah, bukan juga kurios, tapi Tuhan itu untuk Yahweh. menyebut Yesus sebagai kurios, tuan, sama dengan istilah tuan, gitu. Nah, dalam perjanjian lama ini diterjemahan dari kata YHWH. Nah, dalam Alkitab kita ini unik sekali bahwa perjanjian lama itu yang terdiri dari bahasa Ibrani dan bahasa Suryani, ya, sedikit bahasa Suryani, itu pernah diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Sehingga istilah Tuhan itu juga disebut dengan istilah kurios dalam perjanjian lama. Nah, ini menarik sekali untuk menyebut Tuhan. Itu. Dalam perjanjian baru clear bahwa kurios diterjemahkan istilah Tuhan. Kemudian saya masih mengutip Pendeta Tong lagi. Ini bukan sekedar gelar kehormatan, melainkan pengakuan total akan kedaulatan Kristus. Berikutnya, penyerahan hidup di bawah pemerintahannya. Kemudian, kesediaan hidup dalam ketaatan. Nah, iman bukan hanya percaya secara intelektual, tetapi tunduk secara eksistensial, gitu ya. Nanti kalau nggak ngerti kita akan dalemin ini ya. Inti penekanan dalam teologi reform, saya penting menyebutkan teologi reform, dan teolog besarnya kalau teologi reform itu adalah John Calvin, ya. Dalam garis teologi reform yang ia ajarkan, Kristus adalah pusat wahyu dan sejarah. Yang kedua, keilahian dan kemanusiaan Kristus tidak boleh dipisahkan. Dwinatur, ya. Pengakuan iman harus membawa pada pertobatan dan ketaatan. 4, tanpa Kristus tidak ada keselamatan. Jadi butir kedua ini menegaskan bahwa iman Kristen adalah iman kepada pribadi Yesus Kristus, anak Allah yang kekal, Tuhan atas hidup orang percaya. Sementara sampai di sini dulu. Untuk mendalami hal ini boleh dibuka ruang tanya jawab. Disilakan. Mungkin bisa dijelasin Pak yang tadi itu apa? Bukan sekedar intelektual tetapi eksistensi. Tadi itu apa tuh? Gitu ya. Eksistensial. Hmm. Eksistensial itu kan berbicara tentang keberadaan yang hakiki. Jadi pengakuannya itu bukan hanya saya tahu bahwa Yesus Tuhan, bahwa Yesus itu berinkarnasi, bahwa Yesus itu anak Allah, gitu ya. Bukan hanya saya tahu, tetapi saya sadar dan yakin, percaya, gitu ya, bahwa Yesus benar-benar eksistensi Yesus itu benar-benar ada dalam sejarah. Itu pengertiannya. Gitu. Jadi bukan tokoh fiktif ya. Saya benar-benar ada, eksis di dalam sejarah. Itu namanya eksistensial. Gitu. Jadi gini, kita tahu atau tidak tahu, kita mau mengerti atau nggak mengerti, bahwa eksistensi Yesus itu memang benar-benar ada, gitu. Benar-benar ada dalam sejarah, gitu. Bahwa dia pernah lahir, bahwa dia pernah mati disalibkan, dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, bangkit dari antara mati, naik ke surga, itu benar-benar eksistensial, gitu. Keberadaan yang hakiki dalam sejarah. Itu yang maksudnya.
Terus sebabnya pengetahuan itu hanya di bawahnya aja, gitu. Jadi kita bisa mengetahui itu karena Tuhan mengizinkan kita tahu. Tuhan menghendaki kita tahu. Kalau Tuhan tidak menghendaki kita tahu, sekalipun dikasih tahu, tetap nggak percaya. Benar nggak? Contohnya aja, saudara-saudara kita sebelah itu, ya kan? Mereka malah mempercayai tulisan yang menipu, yang bohong itu kan, bahwa Yesus itu memang pernah ada, tapi dia tidak pernah mati. Tapi yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus, gitu kan? Dan Yesusnya kemana? Diangkat oleh malaikat ke surga. Jadi nggak benar-benar mati, gitu kan? Itu namanya kan iman yang dibangun di atas kebohongan. Nah, sedangkan kita tahu bahwa selain Alkitab menegaskan demikian, gitu. Tapi kalau kita ngomong Alkitab kan mereka nggak percaya. Itu kan kitabmu, gitu kan? Itu kan Alkitab agamamu kan, gitu kan? Ya oke, kitabnya kita tutup. Tapi bukumu juga harus tutup, Al-Qur'annya harus tutup, gitu kan? Nah, kalau dua-duanya ditutup, Yesus itu benar-benar pernah ada atau enggak? Tanpa dasar Alkitab, Yesus pernah ada dan pernah mati disalibkan enggak? Nah, kita buka sejarah. Ternyata ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan di luar penulis Alkitab yang menjelaskan secara bentuknya itu jurnal ya. Bentuknya itu semacam apa namanya? Ya berita eh, dari seorang jurnalis atau sejarawan, berita sejarah. Contohnya seperti Cornelius Tacitus, ya kan? Jos Flavius Josephus, dan ada beberapa lagi tokoh yang lain selain dua orang. Kenapa dua orang yang saya sebutkan? Karena Flavius Flavius Josephus itu sejarawan Yahudi, bukan Kristen ya, dia nggak Kristen ya. Ya. Kemudian Cornelius Tacitus itu sejarawan Romawi, mewakili orang non Yahudi, ya kan? Itu menulis bahwa Yesus memang benar-benar pernah ada dan Yesus benar-benar pernah mati, disalibkan dan dieksekusi oleh yang namanya seorang kurator yang bernama siapa? Bernama dalam pengakuan Imam Rasuli, Pontius Pilatus. Ya, itu. Jadi sangat penting kita mengerti tidak hanya berdasarkan Alkitab, tapi juga di cross check dalam sejarah. Gitu. Oke, gimana Bu? Terus? Oke. Ada yang lain? Ada Pak, maaf kameranya ditutup. Tentang kata Nasrani Pak, minta penjelasannya. Iya, sebenarnya kata Nasrani itu kurang cocok. Itu kan munculnya sudah Nasrani itu kalau bisa jangan kita pakai. Iya. Karena Nasrani itu muncul di abad 7. Sementara di abad pertama sudah disebut istilah Kristen itu pertama di Antioquia. Iya Pak. Iya kan? Antioquia itu mana? Syria. Oh. Ya kan? Syria atau Turki? Ya, Syria, sorry, Syria. Gitu. Antioquia itu bukan Yerusalem ya. Itu pertama kali orang-orang yang menjadi pengikut Kristus itu, kelompok pengikut Kristus itu disebut Kristen, ya kan? Kemudian sebutan yang lain Kristianos dalam bahasa Yunani, Kristianos, dalam bahasa Indonesia Kristen, dalam bahasa Inggris Christian, gitu. Nah, sehingga kalau disebut Kristiani masih oke.
karena itu mirip dengan kata Kristianos. Tapi kalau Nasrani itu dari kata Nasoro, itu bahasa Arab ya, dan itu tidak tepat ya. Karena waktu itu Nasoro itu ada orang-orang yang dianggap eh, para para apa namanya, kelompok sektarian atau sekte gitu ya, sehingga nggak cocok untuk dikenakan bagi orang Kristen ya. Kalau Kristiani oke, makanya kalau misalnya ada teman-teman kita dari seberang sana yang dari agama sebelah itu mengatakan kita Nasrani, kita jangan terima. Kami Iya. bukan Nasrani, kami Kristen, gitu aja. Terus kenapa sampai terkenal gitu kata Nasrani itu kepada orang Kristen gitu, Pak? Ya yang membuat terkenal kan mereka, bukan kita. Oh. Mereka ini Jadi sebenarnya orang Kristen itu jangan mau disebut orang jangan mau, Nasrani. karena Kristen itu Kristiani boleh. Kristiani boleh. Kalau Nasrani itu istilah yang nggak baik, itu negatif tuh. Oh, baik Pak, baik Pak. Saya kalau pas dengar langsung gitu, langsung saya luruskan. Kami bukan Nasrani loh, Kristiani. Gitu. Oh, ya, 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 ya. Baik Pak, baik Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Oh, puji Tuhan. Kami orang Kristiani ya. Kristiani, betul. Kristen atau Kristiani. Ya, makasih Pak. Katolik pun harus disebut Kristen Katolik. Kristen Katolik. Ya, karena Katolik itu kan dari kata apostolik. Nah, apostolik kan roh rasul. Gitu. Jadi Kristen kerasulan itu namanya Kristen Katolik. Baik, baik. Luar biasa. Makasih Pak. Puji Tuhan, sama-sama berkati. Ada yang lain? Silakan. Saya tutup dulu ya ini ya. Oke. Baik Pak. Sekarang kelihatan semua, 11 orang. Ada beberapa yang mental Pak karena apa hujan, sinyalnya jelek. Tadi Bu Christine WhatsApp saya. Iya, hujannya terus-terusan memang. Betul. Apalagi kalau kota hujan, Bogor, wah hujan terus. Di Malang aja hujan terus. Silakan ibu-ibu kalau mau tanya atau mau merespon apa yang sudah disampaikan, barangkali ada yang kurang paham. Kedengeran nggak sih suara saya? Oh, kedengaran Bu. Bu Dede, silakan Bu. Soalnya ngobrol di sini tiba-tiba. Tadi kan Pak Tim sempat ngomong tentang aliran reform ya. Jadi Ya, kalau misalnya apa mungkin si apa namanya sorry eh apa sih yang dibaca teh? Kok jadi lupa. Itu tuh dikeluarinnya sama reform doang atau semua? oh semua Bu. Jadi gini loh, Ulang ya. kita ini kan memang orang reform semua, betul kan? Reform itu reformasi. Informasi ya. Oke, oke. Jadi orang Pentakosta, karismatik itu sebenarnya dari reform semua. Yang reform itu kan dari abad 15, tepatnya di tahun 1517, bulan Oktober. Ya kan? Yang dimulai dari Martin Luther itu loh. Martin Luther Iya. yang memakukan 95 dalil yang menentang ajaran Katolik, yang lahir di abad 4 sampai abad 11. Ya, secara khusus yang paling menonjol itu soal purgatori itu.
Gitu. Nah, reformasi itu kan mereformasi Putus. kembali atau memformulasikan kembali, ya kan? Nah, jadi sebelumnya abad pertama kekristenan lahir itu ada seorang teolog besar. Itu antara 350 sampai 400, itu namanya Agustinus, Bu. Hmm. Nah, kalau ditanya Agustinus itu agamanya apa? Katolik apa Kristen? Kalau dari nama sih Katolik ya. Bukan. Jadi Katolik belum Oh, ada. bukan. Katolik Roma belum ada. Hmm. Ya, di tahun itu berarti Agustinus itu agamanya apa? Agamanya ya Kristen mula-mula. Gitu. Nah, Hmm. Kristen mula-mula itu memang ritualnya, eh, budayanya, tradisinya, cara berpakaiannya memang seperti Katolik sekarang. Hmm. Gitu. Sehingga kalau kita tanya Agustinus itu agamanya apa ya? Kristen Katolik atau Kristen Protestan? Dia bukan Kristen Protestan, bukan Kristen Katolik. Dia Kristen awal. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi belum pecah, Bu. Kristen belum pecah jadi dua, Katolik dan Kristen Protestan. Belum. Hmm. Oke, oke. Jadi makanya pengakuan iman, sorry, ini di saya nge-freeze nih. Pengakuan iman Rasul itu sebenarnya bukan hanya milik yang kalau kemarin waktu pertemuan pertama tuh Bu Joli sempat bilang hanya orang-orang atau misalnya gereja-gereja apa konvensional ya. Sebenarnya karena kan itu reform. Reform itu kan berarti kan adanya reformasi. Makanya itu sebenarnya ada. Cuma mungkin hanya gereja-gereja konvensional yang mengucapkan itu pada saat kebaktian. Kalau misalnya gereja-gereja yang katakanlah karismatik kayaknya udah nggak pegang itu gitu ya. Benar nggak sih Pak? Iya, itu sebenarnya berbicara tentang liturgi, Iya. tentang liturgi atau tradisi. Jadi Tapi sebenarnya, pada dasarnya mengakui. ya, pengakuan iman rasul itu kan sudah ada sejak awal, sejak gereja Mm-mm. mula-mula. Mm-mm. Tapi kemudian dirumuskan menjadi 12 butir itu di Konsili Nisea. Oh. Gitu. Itu kan tahun 325. Sementara Hmm. gereja-gereja non konvensional yang Ibu sebut itu kan lahirnya di abad 19. Loh, Ibu bayangkan jauh, Mm-mm. Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Jadi pengakuan iman itu sudah ada, bahkan perjanjian Dari lama pun sudah liturgisnya. ada yang disebut Sema Israel, Mm-mm. lalu perjanjian baru dimulai dari Petrus, lalu Yesus mengatakan di atas batu karang ini kudirikan jemaatku, itu Mm-mm. Mm-mm. pengertiannya Iya, di iya, atas iya. Petrus, pengakuan iman Petrus inilah didirikan jemaat Tuhan. Sehingga pengakuan iman itu begitu penting. Nah, memang dalam sejarah kita lihat bahwa gereja-gereja non konvensional atau mainstream, gereja yang disebut gereja kuno lah gitu ya, itu Hmm. nggak mengucapkan pengakuan iman rasuli. Menurut saya itu justru kesalahan Hmm. karena lepas dari akarnya gitu. Hmm. Makanya ya saya bersyukur ya kelompok ibu-ibu ini mengadakan pembelajaran tentang pengakuan iman rasuli. Kita mengingat bahwa gereja mula-mula itu sudah ada. Gitu. Mm-mm. Jadi bukan Iya. reform kan abad 15 muncul. Hanya Mm-mm. reform itu yang memelihara tradisi mengucapkan pengakuan iman rasul dalam ibadah, dalam Iya, liturgi gereja. iya. Nah, saya ini waktu mengembalakan selama 10 tahun, setiap minggu pertama, padahal saya pendeta GBI dulu. Saya termasuk pendeta karismatik gitu kan. Itu kami jemaat yang kami gembalakan itu mengucapkan pengakuan iman rasul Hmm. dan belum pernah ada teguran dari sinode. Padahal saya berharap ditegur ya, tapi nggak ditegur tuh. Mungkin juga nggak ada yang melaporkan karena nggak lazim. Apalagi GBI kan punya pengakuan iman GBI sendiri, ya Oh, kan? Yang 7 butir itu kan, saya bukan GB jadi saya nggak tahu. nggak tahu ya. Di GBI punya Saya. pengakuan iman GBI sendiri. Jadi menurut saya Hmm. itu malah justru kesalahan ya. Karena menurut saya yang harus diucapkan pengakuan iman rasuli bukan iman GBI.
Wong GBI itu munculnya kapan sih? Tahun 1970, 1970 sekian, ya kan? Nggak lucu Iya, dong, tiba-tiba mengeliminasi atau mengeliminir pengakuan iman rasuli yang sudah berabad-abad. iya, iya. Sebenarnya Padahal itu Pak kan Tim, akar sejarah. Pak Tim sayang juga ya kalau misalnya di beberapa gereja mengeliminasi atau meniadakan pengakuan iman rasuli ini ya, karena tadi kan Pak katakan bahwa ini apa menegaskan bahwa iman Kristen itu, nah ini saya baca, iman kepada pribadi Yesus Kristus, anak Allah yang kekal dan Tuhan atas hidup orang yang percaya. Jadi ini kan doktrinnya kita gitu. Jadi sayang gitu loh, maksudnya kalau pengakuan itu ditiadakan di gereja yang semacam tadi itulah yang kayak karismatik lah, Pantekostal lah, begitu. Seperti Ya, itu sih. sangat disayang, sangat Iya. disayangkan. Saya itu kan kebijakan sinodenya ya. Jadi sangat disayangkan karena menurut saya kalau tidak mengucapkan pengakuan iman rasuli itu bukan rasanya kurang afdol enggak, tapi itu seperti melepaskan diri dari sejarah iman gitu. Karena iman itu ada sejarahnya. Jadi contoh nih, waktu agama Yahudi itu mulai dilembagakan, itu kan sejarah iman kan. Ya toh, Musa naik ke Gunung Sinai, ya kan? Lalu Musa tanya kepada Tuhan Allah, "Ya Allah, kalau seandainya umat yang kau percayakan untuk saya pimpin nanti tanya, siapakah engkau?" Ya kan? Saya mesti jawab apa? Gitu kan? Siapakah engkau sebenarnya? Ini kalau dibahas secara bebas begitu ya. Nah, kemudian Tuhan Allah menjawab, ye, eser, ye. Aku adalah aku. Gitu kan? Ye, eser, ye. Itu artinya sang ada. Begitu. Jadi namanya siapa? Ya ye, eser, ye itu namanya. Nah, kemudian ketika Musa turun dari Gunung Sinai, ya toh, benar mereka tanya, siapakah Allah itu? Sebelumnya kan mereka sempat membuat berhala lembu emas itu kan, memaksa Harun untuk membuat lembu emas kan. Kemudian Musa mengatakan Yod He Wah He YHWH itu tidak ada vokalnya ya. Yod He Wah He. Nah, kemudian diberi vokal lalu disebut dengan istilah Yahweh. Nah, Yahweh itu artinya dia ada. Ya, bisa dibedakan ya. Pada waktu Musa langsung ketemu dengan Tuhan di Gunung Sinai, di puncak Gunung Sinai, aku ada. Nah, kemudian ketika Musa ditanya oleh umatnya, dia ada. Begitu jawabannya. Lah dia ada itu dari kata JHWH tadi. Nah, kemudian konsonan JHWH itu tidak boleh disebut dengan sembarangan. Terlalu kudus, terlalu suci, terlalu sakral. Oleh karenanya diberikan kata ganti Adonai. Sehingga orang Israel tidak menyebut Yahweh. Sebutannya apa? Adonai. Kata ganti dari Yahweh. Gitu. Kok kita Nah, nggak Adonai kemudian juga, Pak? Gampang gimana? ngomongnya Adonai. Adonai gitu Di kan. Indonesia maksud saya di firman Tuhan yang Yang saya diterjemahkan heran ini tuh tidak memakai Adonai gitu. iya. Yang saya heran tuh orang Indonesia. Ya, ada kelompok pemuja Yahweh itu. Sehingga tidak lagi menyebut istilah Allah. Mereka menyebutnya Yahweh atau Elohim gitu. Menurut saya sok-sokan itu. Dia tidak ngerti bahasa dengan baik. Ya kalau mau konsisten ya harusnya nyebutnya Adonai dong, jangan Yahweh. Ada banyak sih Indonesia ini banyak orang yang terlalu pede, padahal nggak ngerti sejarahnya. Ya, kalau yang terlalu pede itu jemaat, ya cuman heboh sendiri gitu. Tapi kalau yang terlalu pede itu pendeta yang nggak belajar gimana?
Pasukannya banyak, akhirnya jadi rusak semua. Saya kasih contoh aja. Saya itu ada di satu komplek perumahan dan ada beberapa komplek perumahan yang ada di sekitar kami itu mempunyai persekutuan dan persekutuannya sebelum saya ada di sini namanya PUN, singkatan dari Paguyuban Umat Nasrani. Terus saya mengkritisi, saya bilang bahwa ya jangan PUN tapi PUK gitu loh, PUK, Paguyuban Umat Kristiani, jangan Nasrani gitu. Orang suka latah sih. Jadi tidak mau melihat terminologi bahasanya, tidak mau lihat etimologinya. Ada dua loh, bahasa itu selalu ada etimologi, itu asal kata, kemudian terminologi, itu pengertiannya, maknanya, gitu loh. Sehingga kita pun jangan mudah menyebut dengan istilah Yahweh menurut saya. Kalau mau sesering mungkin nyebut ya Adonai atau Kurios atau Yehosua tadi, Masayak, Masayak atau Mesias, Mesayah bahasa Inggrisnya. Memang nggak mudah belajar bahasa. Jujur aja, saya sekolah S1 itu belum ada apa-apanya belajar bahasa. S1 teologi loh, belum ada apa-apanya. Saya masih termasuk buta huruf bahasa Ibrani. Harus kayak melukis gitu. Tapi kalau bahasa Yunani saya sudah bisa baca. Puji Tuhan, ngerti dikit ya. Tapi tata bahasanya susah, gramatikanya. Oke, ada yang lain? Silakan. Silakan ibu-ibu, jangan sungkan-sungkan. Izin Pak Tim, Ya, Bu Lina, silakan. izin tadi, oh maaf ya Pak, sebelumnya kameranya saya matiin. Tadi kan Pak Tim bilang kalau teman kita yang sebelah itu bilang bahwa Yesus itu tidak disalib tapi digantikan. Nah, pengertian seperti itu mereka dapat dari mana dan mereka sebarkan atas dasar apa? Nah, terus Yang saya mau tanya juga, agama Muslim itu eh, kan mereka baru muncul di abad berapa kan? Setelah masih 1000 atau berapa? Nah, kenapa mereka disebut Islam? ya Islam itu kan sebenarnya bahasa Arab itu. Yang artinya itu adalah tunduk dan taat. Gitu. Eh, Artinya positif loh. Tunduk dan taat. Pengertian dari Islam. Coba dicek di AI nanti keluar. Apakah makna kata Islam? Gitu kan. hmm. Nah kalau mereka sumbernya dari mana? Kok Yesus dikatakan tidak mati, disalibkan, tapi orang yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Ya, Yesus. aku juga sering dengar yang Ya, mereka itu itu adalah dari sebenarnya Al-Quran. hati Yesus itu yang disalib digantikan wajahnya. Ya, itu dari dua sumber. Pertama dari Al-Quran, kemudian dia sekitar abad 16 itu dari seorang yang menulis buku namanya Injil Barnabas. Oh. Injil Barnabas ini kayaknya kalau di Katolik ada deh. Enggak ada. Enggak ada. Nah, Katolik itu tambahannya hanya Deuterokanonika. Kalau Injil Barnabas itu Injilnya orang Islam. Itu Injil palsu sebetulnya. Kenapa dibilang palsu? Ya palsu karena yang nulis kan bukan rasul. Kalau Injil kan yang nulis harus rasul.
Oh, Rasul siapa? Ya rasul-rasulnya Yesus. Oh, coba, Matius itu rasul bukan? Rasul Matius. kan? Markus rasul bukan? Rasul. Lukas rasul, ya kan? Bukan 12 rasul ya, tapi rasul. Atau kata lain murid, murid Yesus. Jadi rasul atau murid begitu. Sedangkan Barnabas di abad 16 ya tidak mungkin dia murid Yesus. Dia juga bukan orang Kristen. Makanya kemudian ditarik dari peredaran kan Injil itu. Karena itu menodai menodai orang Islam juga. Itu kan namanya orang memalsukan Injil atau orang yang uh, sok tahu gitu kan, ngawur. Tapi hal itu tetap, maksudnya, sementara udah ditarik kayak gitu, berarti artinya secara pada zaman itu ditarik, berarti secara itu udah diumumkan bahwa itu tidak benar. Kenapa kayak isian dari yang dia sebarkan itu tetap dia ini? Hmm. Kenapa isian dari yang disebar melalui Injil Barnabas itu tetap diyakini oleh beberapa orang benar? Beberapa orang itu bahwa yang disebarkan itu benar gitu, Pak Tim. Ya kalau orang benar nggak mungkin mengakui Injil Barnabas. Kalau orang mengakui Injil Barnabas pasti orang nggak benar, orang nggak beres itu. Kan nggak mungkin ada Injil muncul berbeda dengan 4 Injil yang lain misalnya. Terus kemudian nggak sesuai dengan data sejarah, kan aneh. Bahkan kita mengatakan dengan terus terang sebetulnya Al-Quran itu juga nggak sesuai dengan data sejarah. Nah, tapi kalau Al-Qur'annya menurut yang saya dengar dari mereka, Al-Qur'an itu tidak ditulis oleh manusia kalau dari mereka. Al-Qur'an itu langsung diturunkan oleh Allah gitu. Ya itu namanya kan sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Beda dengan Alkitab ya. Kalau misalnya kita ngomong Al-Quran, yang nulis satu orang, ya kan? Yang dikasih Hmm. wahyu satu orang. Lalu saksinya siapa? Bahwa itu wahyu dari Tuhan. Klaimnya kan itu katanya malaikat Jibril gitu kan? Jibril, Hmm. yang mencekik lehernya Muhammad gitu kan? Dan Muhammad diyakini sebagai orang yang buta huruf kan? Dia bisa membaca, gak bisa nulis. Sehingga Oke. tulisannya langsung dari surga. Nah, klaim-klaim teologis seperti itu bisa dipertanggungjawabkan nggak? Nggak bisa. Coba kalau nggak percaya nih, tanya kepada ahli bahasa. Apakah Al-Quran itu bisa dihermeneutik? Nggak bisa. Hermeneutik itu metode mempelajari sebuah peristiwa atau sebuah tulisan narasi panjang. Itu namanya hermeneutik. Nggak bisa dihermeneutik. Kalau dihermeneutik lepas-lepas, nggak runut, gitu kan? Coba kalau nggak percaya, mereka tanya hermeneutiknya gimana sih Al-Quran ini? Nggak mungkin sebagian besar mereka juga, saya sendiri pun juga nggak begitu paham. Mereka pasti mencak-mencak, pasti ngomongnya, oh kamu nggak boleh menghina apa penista agama gitu kak. Ya, teman-teman pasti ngomongnya kayak, emang agama itu tidak bisa kita pertanyakan secara dengan rasional kita gitu. Yaitu agama agama satanis, agama palsu pasti begitu. Coba agama yang benar, malah justru ujilah setiap roh, ya kan? Suruh menguji malah.
Coba, buku yang paling banyak dioprek-oprek di obok-obok itu apa? Buku apa? Injil. Alkitab. Alkitab ada namanya kritik teks. Bisa dibayangkan, kurun waktu untuk menulis pun 1.500 tahun. Yang nulis 40 orang. Jumlah bukunya 66 buku. Bisa dibayangkan. Kok isinya bisa runut, ada benang merah yang jelas, nubuatan tentang Yesusnya jelas, Kejadian 3 ayat 15, lalu penggenapannya dalam perjanjian baru. Di pertengahan abad sebelum Masehi juga seorang nabi mengatakan ada seorang dara akan melahirkan dan menamai dia Immanuel. Yesaya kan itu 700 sekian tahun sebelum Yesus lahir. Dan ketika Yesus lahir juga disebut dengan istilah Immanuel kan? Gitu. Dan anak dara. Iya kan? Dalam kitab bahasa bahasa Inggris itu jelas banget itu. Virgin. Ya, seorang perawan akan melahirkan. Nah, seperti itu makanya Yesus disebut tokoh utama dalam Alkitab. History. Dia story, cerita tentang dia. Hmm. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kalau Al-Quran apa bisa? Nggak bisa. Siapa tokohnya? Al-Quran. Muhammad? Bukan. Coba cek. Ada berapa banyak Muhammad disebut dalam Alkitab? Dalam Al-Quran. Sedikit sekali dibandingkan Isa Al-Masih, lebih banyak Isa Al-Masih. Gitu. Tetapi Isa Al-Masih kemudian diselewengkan ceritanya. Nah, kan konyol. Gimana itu kok agama dibangun di atas kekonyolan begitu? Iman kok dibangun di atas kebohongan? Gitu. Tapi banyak sekali pengikutnya, Pak. Ya, banyak sekali di Indonesia. Senang sekali dia halusinasi. Dan puji Tuhan loh, di Indonesia saya pernah diberi kesempatan untuk menginjili mereka. Dan banyak sekali di antara mereka sudah menjadi percaya walaupun pakaiannya, bahasanya masih mereka sudah percaya Kristus tuh. Dan kita bisa menyebut itu namanya Islam Mesianik. Gitu. Puji Tuhan. Dan kalau mereka benar-benar bicara Islam pasti jadi Kristen akhirnya. Yang nggak jadi Kristen itu karena Islamnya nggak benar. Kalau Islamnya benar jadi Kristen. Itu keyakinan saya itu. Tapi masih kalah dengan sembako, Pak. Ya, kalah sama sembako. Coba kalau mereka mengikuti petunjuknya Al-Quran. Orang Islam sejati harus membaca Zabur, ya kan? Torah itu 5 kitab pertama. Ya. Taurat, kemudian Injil. Zabur, kemudian Injil, 4 kitab perjanjian baru. Ya. Nah, kalau mereka membaca 3 bagian Alkitab tadi itu, 5 kitab, 1 kitab Zabur, kemudian 4 kitab Injil, kira-kira jadi Kristen? Jadi. Nah, kenapa mereka nggak jadi Kristen? Sembako. Karena mereka nggak membaca 5 bagian yang Iya, Pak. disebutkan dalam Al-Quran itu. Kalau mereka membaca, jadi Kristen lah mereka. Iya. Sebab orang yang membaca kitab Injil, 4 Injil itu, kemudian ditambah dengan kitab Torah, Kejadian, Bilangan, Ulangan, Keluaran, dan Imamat, lalu membaca Mazmur, kira-kira jadi Kristen nggak? Jadi. Pasti jadi Kristen. Kalau nggak jadi Kristen, membacanya nggak benar. Karena harus beriman kepada kitab nabi-nabi. Gitu, betul. Pak. Itu. Jadi jawabannya sederhana. Cuman kita kan kalau ngomong gini kan hanya di kalangan sendiri, nggak boleh dibuka. Nanti penistaan agama. Betul. Undang-undangnya di Indonesia kan lucu. Karena Indonesia banyak orang bodoh. Yang bikin undang-undang kan banyak yang bodoh. Aduh. Agama banyak yang mabuk agama kan.
Iya. Makanya nggak maju-maju Indonesia. Kristennya juga banyak yang mabuk. Hmm. Iya, betul. Hanya gara-gara Gibran apa membela Kristen, langsung mendukung Gibran. Gitu. Itulah orang Kristen Indonesia. Banyak Hmm. yang bodoh. Iya, 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 iya. Sorry ya kalau saya sedikit nyinggung politik. Gara-gara Mbah Luhut adalah Kristen, maka kita mendukung Luhut yang koruptor itu. Hmm. Kan lucu gitu. Aneh-aneh aja gitu. Opung gimana tuh opung? Bagaimana tuh dengan Immanuel Ebenezer? Namanya luar biasa. Konyol kan? Gitu. Kristennya nggak jadi saksi di pemerintahan, di legislatif, konyol-konyol Kristen. Banyak yang nggak beres. Goro-goro bisa menyaksikan Alkitab dengan baik, bisa menyaksikan kekristenen dengan baik. Ngomong soal ekologi aja salah, ngomong soal kemanusiaan salah. Gimana itu? Saya kadang-kadang sedih banget pikiran bangsa ini. Makanya doanya kemudian meratap, ya Tuhan, bangsa ini kapan bisa bertobat gitu. Takutnya dihukum ya waktu. Ya, curhat dikit ya. Nah, nggak apa-apa Pak Tim. Oke, ada lagi ibu-ibu yang mau bertanya kah? Jadi kita sudah belajar dua butir ya Pak ya. Pertama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa kali ke langit dan bumi. Dan yang hari ini kita pelajari dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Gitu ya. Nah, materinya untuk ibu-ibu, saya akan share ya. Saya sudah share sih sebenarnya ya. Itu nanti Ke direvisi terus Bu. Nanti Kenapa Pak? terakhir Iya, iya. akan saya revisi terus. Nanti terakhir sampai 12 butir itu keluar Ya, makalah. Nah, makalahnya bisa oke. dimiliki oleh ibu-ibu. Ya, baik. Silahkan. Jadi memang ini per butirnya saya kirimkan ke ibu-ibu supaya ibu-ibu bisa membaca lagi, membaca ulang atas yang Pak Tim jelaskan gitu ya. Nah, memang kami berharap sih kalau bisa di 12 ini nanti, 12 sesi, 12 butir ini kita mendapat, jadi kita bisa baca. Nanti saya juga akan kirimkan ke ibu-ibu untuk di print di rumah masing-masing dan dibaca, bukan disimpan sebagai koleksi ya, gitu. Baik, Bisa terima juga kasih. nanti Ya, Pak Tim. dikeluarkan dalam bentuk PDF Bu. Nanti jadi tidak harus di print. Oh PDF iya, jadi makalah ya. elektronik Bisa gitu. juga baca di handphone ya, Pak ya? Ya, Ya, baik, baik. Baik, Ibu-ibu masih adakah lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, Pak Tim rasanya bisa kita tutup. Bisa seperti biasa, Pak Tim tutup di dalam doa. baik, puji Tuhan. Terima kasih Ibu sudah memberikan kontribusi dan memberikan respon yang positif pengajaran tentang pengakuan iman rasuli. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami memperoleh anugerah untuk bisa mengerti firman Tuhan, khususnya berkaitan dengan doktrin-doktrin dasar Alkitab yang mendasari keimanan kami. Kami sangat bersyukur karena Alkitab adalah firman Allah yang bukan saja harus kami akui, tetapi kami pelajari dengan baik, sehingga bisa mengisi pikiran kami, mengisi hati kami yang hampa, menjadi penuh kuasa oleh Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan bahwa Roh-Mu yang kudus akan memberikan pertolongan karena sebagaimana janji-Mu bahwa Roh Kudus itu akan memimpin kami kepada seluruh kebenaran.
Maka ketika kami membaca firman Allah, kami percaya bahwa Roh-Mu yang kudus memberikan kepada kami sebuah iluminasi, yaitu penerangan batiniah, supaya kami mengerti apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Kami berterima kasih karena Yesus bukan saja sebagai Tuhan, Juru Selamat, Penebus, tetapi juga sebagai guru kami. Tuhan Yesus sebagai guru kami yang setia mengajarkan firman Tuhan kepada kami. Yesus juga gembala kami yang membawa kami kepada air yang tenang dan rumput yang hijau, sebagai simbolik dari ketenangan firman Tuhan itu sendiri, sebagai simbolik dari firman Allah seperti rumput yang hijau yang dimakan, dikonsumsi oleh domba-domba, dan kami adalah domba-domba. Terima kasih untuk pembelajar Alkitab, yaitu pembaca setia dari Alkitab ini, dari Kejadian sampai Wahyu. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menolong ibu-ibu ini di dalam beraktivitas sehari-hari, di dalam menghidupi keimanannya di gereja maupun di luar gereja, di sebuah komunitas, semuanya di dalam pemeliharaan dan di dalam pimpinanmu ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan Ibu Joli, kami menyerahkan Bu Kristi, kami menyerahkan semua teman-teman yang ada di dalam room ini, supaya mereka semakin haus dan lapar akan kebenaran, sehingga iman mereka dipenuhkan, ditambahkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang benar dari Alkitab. Terima kasih, terpuji namamu untuk kesempatan sore hari ini, dan Tuhan memberkati aktivitas kami selanjutnya pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami naikkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ibu-ibu sekalian, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.